Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer kegiatan pengabdian kepada masyarakat, program PNBP Universitas Negeri Padang di tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk melakukan presentasi secara online melalui video ini mengenai laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah kami lakukan, yang berjudul Diversifikasi Produk dan Penguatan Keterampilan Desain Produk, Kelompok Tenun Mulia di Kampung Tenun Sungai Jambur, Kabupaten Solo. Kegiatan ini ketuanya adalah saya sendiri, yaitu Oki Trinanda, SEMM, serta Ibu Astri Yuzasari, SEMM. Baiklah Bapak Ibu, sedikit pengantar dan latar belakang dari kegiatan kita kali ini. Kegiatan ini sudah di tahun kedua. Jadi pada tahun pertama, kami sudah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada kelompok tenun mulia yang berada di Kabupaten Solo. Nah, kelompok tenun ini baru berdiri, mereka berdiri pada tahun 2016 atau tahun 2017, sehingga karena masih merupakan pemain baru, mereka masih banyak sekali membutuhkan dukungan dari kita para akademisi, terutama dalam hal strategi pemasaran, diversifikasi produk, dan lain-lain sebagainya. Nah, produk yang mereka tawarkan saat ini itu masih merupakan produk-produk warisan dari ketika mereka masih belajar. Jadi artinya belum memiliki motif yang khas dari kelompok tenun ini sendiri. Artinya mereka membuat tenun dengan motif-motif dari silungkang atau motif dari kelompok-kelompok lain. Nah, pada kegiatan tahun lalu kami sudah memberikan berbagai pelatihan, diantaranya pelatihan pemasaran, kegiatan pelatihan pemasaran strategi pemasaran online, kemudian juga keterampilan pembuatan kemasan produk. Nah, ini adalah hasil dari kegiatan tahun lalu, di mana pada awalnya kelompok ini memasarkan atau mengemas produknya dengan plastik. Jadi produk tenun dikemas dengan plastik itu kan rasanya tidak sesuai begitu, karena produk ini adalah produk mahal yang harganya ratusan bahkan bisa sampai jutaan rupiah. Nah, dengan kegiatan kita tahun lalu, alhamdulillah saat ini kelompok ini sudah memiliki kotak produknya dan tentunya nilainya juga lebih naik lagi gitu. Nah, selain itu hasil dari kegiatan tahun lalu adalah kelompok ini sudah bisa melakukan pemasaran melalui fasilitas online seperti yang ditampilkan pada contoh ini, yaitu pada Bukalapak. Selain ini ada pemasaran melalui Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada tahun ini kegiatan pelatihan masih kami laksanakan selain dari kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kegiatan pelatihan ini kami laksanakan di sebuah tempat yaitu TPA dengan alasan tempatnya lebih luas karena kegiatan ini dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Jadi kegiatan ini juga kami sudah melaksanakan protokol COVID-19. Di antaranya seperti yang terlihat pada gambar ini, peserta ketika mendatangi lokasi pelatihan itu diperiksa suhunya. Jika didapati suhu 37,5 atau lebih, itu para pesertanya diminta untuk melakukan isolasi mandiri dan kami akan menghubungi petugas kesehatan. Nah, alhamdulillah selama pelatihan tidak ditemukan ada peserta yang melewati ambang batas tersebut suhunya. Nah, kemudian selain memberikan seminar kit berupa ATK dan lain-lain, kami juga memberikan APD kepada para peserta. Jadi masing-masing peserta mendapatkan masker dan juga face shield. Kemudian di lokasi pelatihan kami juga menyediakan hand sanitizer. Nah, kegiatan pelatihan ini juga dilaksanakan menerapkan physical distancing. Jadi masing-masing peserta itu berjarak sekitar 1 meter di antara temannya dan tidak ada kontak fisik. Nah, narasumber yang kami datangkan pada kegiatan pelatihan ini yang pertama adalah Bapak Ares Albiru Amsal dari Universitas Andalas. Jadi beliau adalah dosen marketing dan beliau itu kami minta untuk memberikan pemahaman mengenai diversifikasi produk yang bisa dilakukan oleh kelompok tenun mulia. Jadi dengan kegiatan ini Pak Ares bisa menjelaskan kepada para peserta terkait hal-hal yang ini bisa mereka
dapatkan. Jadi manfaat-manfaat dari diversifikasi produk. Kegiatan ini dilaksanakan dengan antusias. Jadi pada kesempatan ini banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan serta para peserta ini juga memperlihatkan contoh produknya kepada narasumber. Kemudian juga selain Bapak Ares, kami juga mendatangkan narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solo. Jadi beliau juga kebetulan adalah seorang ahli pengembangan produk. Beliau bernama Bapak Fandi SSN. Jadi pada kesempatan ini beliau lebih kepada fasilitator diskusi. Jadi ketika diskusi itu mulai digali apa saja kemungkinan produk-produk yang bisa dikembangkan dari produk tenun ini. Jadi produk ini tidak dijual hanya sebagai kain tenun saja, tapi kemudian bisa dikembangkan pada produk lain. Berdasarkan diskusi, didapatkan kesepakatan produk tenun ini selain hanya dijual berupa kain saja, tapi bisa dijual sebagai produk turunannya, yaitu seperti tempat tisu, dompet, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kami juga memberikan bantuan berupa 1 unit mesin jahit kepada kelompok tenun mulia yang dapat mereka gunakan untuk mengembangkan produknya. Jadi karena kami memberikan pelatihan atau memberikan pemahaman akan pentingnya diversifikasi produk, tentu kami harus menyediakan fasilitasnya. Nah, dimulai dari fasilitas kecil ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, karena disaksikan oleh Pak Fandi dari Dinas Perindustrian, beliau juga sekarang sudah menyusun anggaran untuk tahun depan untuk menambah mesin jahit. Jadi diharapkan dengan adanya bantuan-bantuan ini, maka akan lahir turunan-turunan produk tenun dari kelompok tenun mulia di Kabupaten Solo ini. Kemudian, karena sudah mendapatkan mesinnya, kami juga memberikan kesempatan pelatihan penggunaan alat-alat tersebut, serta pelatihan kombinasi warna, kombinasi kain, kemudian bagaimana menciptakan produk itu dari kain tenun, cara menggunting, dan lain-lain sebagainya. Nah, kegiatan ini juga juga dilengkapi dengan seperti cita-cita kami di tahun pertama, kami ingin menghasilkan motif yang baru. Karena kelompok tenun ini belum memiliki ciri khas. Jika mereka hanya menjual motif-motif tenun dari kelompok usaha lain atau dari daerah lain, maka yang akan maju atau akan semakin berkembang tentunya adalah kelompok-kelompok tenun yang memiliki desain tersebut gitu. Nah, maka dengan pertimbangan tersebut demikian kami sudah memberikan pelatihan serta melakukan pendampingan kepada kelompok tenun ini sehingga mereka bisa menghasilkan motif baru. Nah, motif ini bukan kami yang bikinkan, tapi motif ini hasil ciptaan dari kelompok tenun itu sendiri. Mereka sudah diskusikan, sudah disempurnakan dengan berbagai draft, sehingga dihasilkanlah draft motif tenun ini. Nah, kemudian draft motif ini sudah dituangkan dalam bentuk kain tenun. Nah, ini adalah prototip dari tenun motif terbaru dan belum ada dijual dimanapun. Ini disebut sebagai, kami beri nama akhirnya, disepakati namanya adalah motif Markisa Babijo Ameh. Nah, jadi motif Markisa Babijo Ameh ini diambil dari nama buah Markisa yang merupakan buah khas Solo dan sering dijadikan oleh-oleh. Jadi dengan adanya motif ini diharapkan para wisatawan di kota Solo itu menjadi tertarik. Kemudian motif ini memang belum ada dimanapun. Ini baru tercipta sekarang berkat hasil dari kegiatan pengabdian kita ini. Nah, jadi kalau kita rekap kembali, apa saja yang sudah dilaksanakan? Pertama, kami sudah melaksanakan diskusi dan pendampingan kepada kelompok tenun mulia terkait dengan pemasaran online yang ini sudah dirintis dari tahun 2017. Jadi kegiatan ini sudah dirintis melalui beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya. Kemudian kami juga sudah melakukan pelatihan diversifikasi produk oleh akademisi pemasaran serta dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solo. Kemudian kami juga sudah melakukan penyerahan bantuan alat produksi berupa mesin jahit. Kemudian juga sudah dilakukan pelatihan keterampilan produksi. Kemudian juga sudah dilakukan perancangan motif Markisa Babijo Ameh.
motif tersebut juga sudah dibikinkan prototipenya, kain tenun. Kemudian kami juga sudah melakukan penulisan draft dan submission book chapter. Jadi kegiatan ini sudah dituliskan book chapternya, dan kami sudah lakukan submit kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang insya Allah pada bulan Oktober ini akan diterbitkan bukunya. Kemudian kami juga sudah melakukan penulisan laporan kemajuan. Kegiatan yang belum dilaksanakan dan akan dilakukan sebelum kegiatan ini berakhir diantaranya adalah pertama kami akan mempublikasikan kegiatan ini pada media massa, baik pada koran maupun pada media online. Kemudian untuk melindungi hak cipta dari kain tenun dengan motif baru ini, kami akan melakukan pendaftaran hak cipta motif tenun Markisa Babijo Ameh ini ke Kemenhukam sebelum motif ini diluncurkan kepada masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi motif ini agar tidak gampang ditiru dan diklaim oleh kelompok lain. Kemudian kami tentu sesuai dengan janji di proposal, kami akan melakukan publikasi pada Jurnal Nasional ber-ISSN dan Proceeding Internasional. Baiklah, demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga berkenan. Mohon maaf jika seandainya ada kekurangan. Demikian saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.